warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait 3 kabar menyejukkan untuk 193.954 guru yang lolos passing grade P3K 2021 jelang bulan Agustus 2022 pengangkatan menjadi ASN P3K 2022. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat dinanti-nantikan oleh guru honorer terkait kapan sih sebenarnya pengangkatan menjadi ASN P3K 2022 untuk 193.954 guru yang sudah lolos passing grade P3K 2021. Nah, sebelum kita berbicara pengangkatan, tentunya Bapak Ibu harus memahami dulu bahwasanya ada 3 kabar ya yang mendukung 193.954 guru lulus PG P3K 2021 potensi diangkat menjadi ASN P3K. Oke, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan ya bahwasanya sebenarnya ada 3 kabar yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Yang pertama di sini adalah ini pernyataan Prof Nunuk soal formasi P3K guru. Tegas, Pemda harus cepat. Artinya ketika Prof Nunuk menjelaskan seperti ini sudah bisa mengindikasikan bahwa Kemendikbud mendesak Pemda agar bergerak cepat ya, terutama bagaimana menyelesaikan persoalan guru yang sudah lolos passing grade. Nah, di sini kita bisa cek sendiri, dilansir di cpnn.com. Di sini dikatakan bahwasanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemdikbudristek menyebutkan bahwasanya sinkronisasi data kebutuhan guru dilakukan untuk optimalisasi kuota formasi P3K 2022. Nah, ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan ya, bahwa kita sudah mengetahui bahwa akan ada Bapak Ibu ya, akan ada proses sinkronisasi terkait data kebutuhan guru. Hal itu tujuannya adalah optimalisasi kuota formasi P3K 2022. Nah, seperti itu ya, dengan adanya sinkronisasi data kebutuhan guru, ini mengindikasikan ada prioritas utama untuk guru-guru yang sudah lolos passing grade tahun 2021. Wow, mantap ya. Kemudian dilanjutkan di sini bahwasanya Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek Prof Nunuk Suryani menjelaskan bahwasanya seleksi ASN P3K 2021 telah meluluskan 239.860 guru honorer dari 506.252 formasi yang diajukan pemerintah daerah. Nah, seperti itu ya. Jadi dari 506.252 formasi tahun 2022 itu sudah berhasil meluluskan ya 239.860 guru honorer yang sudah berubah status dari guru honorer menjadi ASN P3K Bapak Ibu ya. Jadi kini hanya tersisa 193.954 guru honorer yang sudah lolos nilai ambang batas ya pada P3K 2021 tetapi belum mendapatkan formasi. Jadi bukan guru honorer ya, peserta yang telah lulus ambang batas, karena di dalamnya pasti ada juga lulusan PPG seperti itu ya. Ini yang prioritaskan untuk rekrutmen tahun 2022, ujar Prof Nunuk di Jakarta Kamis 14 bulan 7 2022. Jadi kalau admin membaca artikel ini betul-betul sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Dari sekian banyak artikel yang saya baca, inilah artikel yang menurut saya sangat tegas ya dari Kemendikbud terkait nasib 193.954 guru yang sudah lolos PG. Nah, jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya.
193.954 peserta yang telah lulus PG itu akan menjadi prioritas di rekrutmen P3K 2022. Jadi Bapak Ibu yang sudah lolos PG itu tidak usah khawatir Bapak Ibu ya, itu tidak usah khawatir, ikuti saja perkembangannya. Insya Allah nantinya mudah-mudahan ya Bapak Ibu juga akan langsung terangkat menjadi ASN P3K. Karena kita sudah ketahui ya bahwa yang 193.954 itu sudah tidak dites lagi Bapak Ibu ya, itu sudah tidak dites lagi dan sisa penempatan. Jadi makanya di sini Pemda didesak oleh Kemdikbud untuk secepat-cepat ya menambah usulan kuota formasi karena nantinya akan ada sinkronisasi data untuk pemenuhan kebutuhan dalam rangka optimalisasi kuota formasi P3K 2022. Nah, seperti itu ya. Bahkan di sini Prof Nunuk menekankan pekerjaan rumah pemerintah pusat dan daerah yaitu menyediakan formasi bagi 193.954 honorer yang sudah dinyatakan lulus passing grade seleksi 2021. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk 193.954 honorer itulah yang menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah pusat dan daerah. Tentunya ketika pemerintah pusat dan daerah fokus di sini, fokus bagaimana menyediakan formasi untuk 193.954 honorer, itu tentunya akan dengan mudah terjadi Bapak Ibu ya kalau ada kolaborasi antara Kemendikbud dan juga pemerintah daerah dan tentunya juga pemerintah pusat. Nah, itu berita menyejukkan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ada di sini Bapak Ibu. Ada di hari Jumat ya tanggal 15 Juli 2022. Di sini kabar gembira dari rapat bahas seleksi P3K 2022 seluruh Pemda wajib ketahui. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Nah, ini dari Kemenpan RB lagi Bapak Ibu ya, bukan dari Kemendikbud tapi dari Kemenpan RB lagi, memastikan ya, ada kata memastikan memprioritaskan 193.954 peserta yang lulus passing grade seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2021 untuk mendapatkan formasi P3K 2022. Wow, mantap ya. Jadi ini tentunya menjadi hal yang sangat luar biasa. Di sini dikatakan bahwasanya Asisten Deputi Perencanaan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Aba Subagja mengatakan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 sudah memberikan perlindungan terhadap guru lulus passing grade P3K 2021. Wow, jadi intinya seperti ini ya. Kemenpan RB di tahun 2022 ini memastikan Bapak Ibu ya memprioritaskan 193.954 peserta lolos PG ya untuk mendapatkan formasi P3K 2022. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwasanya 193.954 peserta yang lulus PG itu sebenarnya sudah terakomodir Bapak Ibu ya secara aturan yang ada di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 dan mendapatkan perlindungan terhadap guru yang lolos PG. Wow, mantap ya. Jadi intinya di sini dikatakan bahwasanya guru lulus PG 2021 itu telah terbukti memiliki kompetensi sebagai guru sehingga layak diakomodasi dalam P3K 2022, kata Bapak Aba dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Jawa Timur, Bali, NTT, NTB dan Sulawesi Utara di Surabaya pada tanggal 12-15 Juli 2022. Wow, luar biasa ya. Jadi Kemendikbud dan Kemenpan RB ini sudah sepakat Bapak Ibu ya untuk memastikan prioritaskan 193.954 peserta yang lulus PG. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah lolos PG itu tidak usah galau lagi Bapak Ibu ya. Insya Allah berikan tanggung jawab ini kepada Kemdikbud dan Kemenpan RB. Bapak Ibu silakan pantau, silakan berdoa, mudah-mudahan nantinya Bapak Ibu itu bisa diangkat menjadi ASN. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Kemudian ini
ada informasi ketiga yang cukup menyejukkan. Ini terkait anggaran Bapak Ibu ya. Ini terkait anggaran P3K sudah dikirim ke masing-masing Pemda. Ini info terbaru dari Kemenkeu RI Bapak Ibu ya. Nah, di sini di Lampung GPNN.com Jakarta dikatakan bahwasanya Kemenkeu menjelaskan pokok-pokok soal anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Nah, Kemenkeu telah mendistribusikan anggaran dari pusat ke masing-masing pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Ketua Umum Forum Guru Honorer Lolos PG Ibu Heti Kustrianisi saat audiens dengan pejabat Kemenkeu tentang anggaran P3K. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan informasi sejelas mungkin mengenai anggaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian P3K, perjanjian kerja P3K. Jadi penjelasan tentang anggaran P3K itu diperoleh dari hasil audiens FGHN LPSI dengan pejabat Kemenkeu pada 8 Juli lalu Bapak Ibu ya. Masalah anggaran selalu menjadi alasan Pemda kan dalam pengusulan formasi dan kuota P3K. Makanya kami meminta penjelasan Kemenkeu. Beliau menjelaskan anggaran yang diperhitungkan pada 2021 banyak yang belum digunakan keseluruhan dan dana mengendap di Pemda. Kemenkeu telah mensosialisasikan bahwa gaji pokok melalui alokasi DAU untuk P3K guru merupakan dana yang ditentukan penggunaannya secara spesifik atau bersifat it market sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Wow, luar biasa. Jadi sudah sangat jelas juga ya bahwasanya terkait untuk anggaran P3K itu sudah dikirim Kemenkeu ke masing-masing Pemda untuk anggaran P3K. Jadi aman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.